Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara mengenai rasa malu dan kemuliaan Tuhan. Jadi ini merupakan, jadi yang kita bicarakan adalah problem dasar manusia ya. Inti daripada permasalahan manusia itu sebenarnya apa? Nah, ini yang perlu kita tahu. Karena kalau nanti persoalannya aja kita nggak tahu, masalahnya kita nggak tahu, nanti kita akan cari solusi dalam hidup ini yang nanti kita lihatlah ya. Kasus Adam dulu yang awalnya dulu lah di Taman Eden itu ya. Kita lihat di situ masalah manusia ada di situ ya. Dan bagaimana manusia berusaha membuat solusinya juga ada di situ ya. Semuanya lengkap di Taman Eden. Karena Taman Eden ini ada sebenarnya simbol ya. Simbol daripada kerajaan sorga di muka bumi pada tahap awalnya di mana manusia sedang dicobai, sedang diuji ya, supaya manusia itu kan sebenarnya direncanakan manusia memelihara taman, memelihara kerajaan sorga di bumi. Karena tujuan Tuhan supaya manusia menaklukkan seluruh bumi ya, menaklukkan setan iblis roh jahat itu yang merayap di muka bumi. Jadi dipeliharalah itu kerajaan sorga ini ya, yang disimbolkan oleh taman ini ya. Di situ ada 2 pohon, itu semuanya simbol itu. Nggak ada pohon kehidupan, nggak ada pohon pengetahuan, nggak ada ular bisa bicara, itu semua simbol ya. Tapi yang kita mau fokus sekarang adalah sebenarnya problem dasar kita ini apa ini sebenarnya ya. Rasa malu itu dengan kemuliaan Tuhan ini apa hubungannya ini? Nah, mari kita melihat dulu ya. Setelah Adam dan Hawa diperintahkan jangan makan buah pohon, semua yang lain boleh, pohon kehidupan pun boleh dimakan itu. Dan memang harus dimakan ya, karena itu melambangkan Yesus. Yesus bilang barang siapa yang makan aku, dia memperoleh hidup ya. Jadi cuma satu pohon itu, pohon pengetahuan ya. Itu pohon maut itu, suatu pohon yang membuat manusia jadi terpisah dari Tuhan, memiliki jenis hidup yang namanya maut karena upah dosa itu maut. Dan maut ini pada gilirannya menimbulkan rasa malu dan akhirnya kematian. Nah, mari kita lihat ya. Adam itu ketika dia melanggar perintah Tuhan, dia makan buah pohon pengetahuan itu, dia langsung malu. Ya, dia tahu bahwa dia telanjang. Sebenarnya telanjang itu tidak apa-apa, tidak akan menimbulkan rasa malu. Ya, tapi akibat Adam melanggar itu, dia kehilangan kemuliaan Elohim, kemuliaan Tuhan. Karena semua manusia telah berdosa, kata surat Roma, dan kehilangan atau berkurang kemuliaan Tuhan. Nah, karena berkurangnya atau kehilangan kemuliaan Tuhan itulah maka timbul rasa malu. Jadi penyakitnya itu bukan rasa malunya itu, tapi karena itu kehilangan kemuliaan Tuhan akibat melanggar perintah Tuhan itu problem dasar manusia itu ya. Akibat rasa malunya Adam itu, karena dia lihat dia telanjang, dia rasa malu, dia melakukan usaha solusi, tapi salah solusinya dia bikin daun ponara itu nutupin ketelanjangannya. Itu bukan solusi, salah ya. Tuhan ganti lah, ini solusinya itu ya Kristus yang disimbolkan ya, binatang itu dikorbankan, kulitnya ditutup ya. Solusinya Kristus yang dikorbankan. Kristus, Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristus itu kemuliaan Tuhan. Itulah yang menutupi. Kristus adalah kemuliaan Tuhan yang menutupi ketelanjangan rasa malu manusia. Ya, Christ in you, the hope of glory. Nanti kemuliaan itu kita itu adalah Kristus dalam batin. Nanti kita lihat itu. Tapi intinya penyakit kita itu manusia adalah karena melakukan pelanggaran terhadap hukum kerajaan sorga yang di bumi itu dan menimbulkan rasa malu. Jadi rasa malu itu adalah akibat daripada pelanggaran firman Tuhan itu, bukan karena misalnya ada orang bilang saya miskin, saya malu deh, nggak pede gitu. Bukan, rasa malu bukan karena miskin. Misalnya ada yang bilang oh penampilan saya nggak bagus jadi saya malu. Bukan, malu itu bukan karena penampilan jelek ya. Ada orang bilang saya nggak berpendidikan nih, jadi saya nggak pede, malu saya kalau ngomong depan orang gitu. Bukan, saudaraku. Merasa malu itu bukan karena pendidikan rendah. Bukan itu. Rasa malu itu karena kita melanggar perintah Tuhan
dan kehilangan kemuliaan Tuhan atau berkurang kemuliaan Tuhan, akibatnya itu malu. Jadi malu ini akibat semua. Susah makan, minum, sesuatu sampai mati pun akibatnya karena kehilangan kemuliaan Tuhan karena pelanggaran itu. Jadi penyakit kita itu karena kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu loh. Dan kebutuhan kita yang paling amat sangat itu adalah kemuliaan Tuhan. Itu makanya kita dikasih Kristus dalam batin, tapi nanti kita lihat itu. Yang adalah pengharapan kemuliaan itu. Jadi kita sering-sering salah merumuskan masalah hidup kita tuh, kita udah salah. Kayak Adam. Adam udah salah merumuskan kehidupannya. Dia pikir rasa malu itu, dia pikir karena apa? Dia langsung mengambil solusi. Maunya, misalnya ya, ini contoh ya, misalnya lah. Adam itu tahulah masalahnya. Kenapa dia langsung rasa malu? Terus dia datang kepada Tuhan. Dia nggak sembunyi kan? Dia Adam malah sembunyi kan? Misalnya dia nggak sembunyi, dia ngaku dosa deh. Tuhan, aku melanggar begini kami, yang inilah akibatnya kami rasa malu ini. Mungkin akan lain. Barangkali Adam nggak diusir kali ya dari Taman Eden ya. Ini barangkali ya. Ini saya membayangkan. Ya. Jadi sekali lagi, problem dasar manusia itu adalah kehilangan kemuliaan Tuhan akibat pelanggaran dosa itu, ya. Itu dulu akibatnya. Jadi kalau itu solusinya kita makanya kalau firman Tuhan bilang cari dulu kerajaan sorga itu, Taman Eden itu. Nanti yang lain kan ditambahin. Banyak orang pikir masalah saya kayak miskin, saya kurang makan, kurang minum, saya nggak pendidikan, itu bukan masalah, itu sebenarnya semua gejala aja itu. Kalau dokter tahu itu bedanya penyakit dengan gejala. Yang diobatin itu penyakitnya, bukan gejalanya. Misalnya pusing itu gejala, banyak penyakitnya. Bisa dari mulai nggak makan, kurang makan, atau bisa juga karena sampai tumor otak juga bisa itu pusing. Jangan diobatin pusingnya kayak Panadol atau obat-obat yang penurun, enggak itu. Itu jangan gejala yang diobati, penyakitnya. Jadi penyakit manusia itu adalah kehilangan kemuliaan Elohim karena pelanggaran. Karena dosa ya. Ini dulu lah ya. Jadi kita renungkan dulu ini. Nanti kita lihat kasus demi kasus. Kasus Absalom ya. Misalnya kasus bayi suci yang meninggalkan, kemuliaan Elohim yang meninggalkan bayi suci ya. Dan kasus-kasus yang bahkan percobaan Yesus. Saudara lihat deh. Yesus itu dicoba itu soal kemuliaan itu. Nanti kita lihat itu ya, pencobaan ya. Iblis tahu kok yang dia nggak mencoba yang remeh-remeh. Dia akan menyerang inti permasalahannya itu. Jadi yang penting kita tahu dulu sekarang kesimpulannya. Kita tahu dulu lah, masalah kita itu adalah karena kita melanggar hukum kerajaan sorga dan karenanya kita kehilangan atau berkuranglah kemuliaan Elohim, dan baru akibatnya rasa malu. Susah cari makan, akhirnya karena diusir dari Taman Eden ya, jadi susah cari makan, penyakit, bahkan akhirnya kematian fisik ya. Jadi itu akibat ya. Kita jangan menyelesaikan rasa malu, penyakit ini, bukan itu dulu, jangan dulu. Ya, kita datang dulu ke persoalan dasarnya itu apa? Kenapa kita jadi begini ya? Cari masalahnya ya. Kalau orang bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi itu masalahnya itu harus jelas dulu. Masalahnya apa? Dirumuskan dulu dengan baik, didefinisikan dulu dengan baik masalahnya. Baru nanti dicari metodenya, solusinya untuk menjawabnya itu semua. Ya, kalau masalahnya sudah salah ya udah semuanya salah. Ya oke lah. Jadi ini enggak selesai jadi renungkan ini. Maknanya masalah kita itu adalah karena kita melanggar hukum kerajaan sorga. Akibatnya kehilangan kemuliaan Elohim, itu langsung hilang kemuliaan Elohim. Dan karenanya timbullah rasa malu, dan akibatnya diusir dari Taman Eden, kurang makan, kurang dan sebagainya. Akhirnya kematian ya. Oke lah, itu aja dulu ya. Haleluya. Amin.